Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Samsuri dengan nomor induk mahasiswa 192101777 kelas C Wates ingin memaparkan presentasi dari tugas manajemen strategik dengan judul PT Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Profil perusahaan. Nama perusahaan PT Jamu dan Farmasi Sido Muncul yang beralamat di Ambarawa, Kabupaten Semarang. Dirintis oleh Melkre dan Rahmat Sulistyo. Visi dari PT Sido Muncul adalah menjadi perusahaan farmasi, obat tradisional, makanan, minuman, kesehatan, kosmetik, dan pengolahan bahan herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Misinya adalah yang pertama, mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal dalam bentuk sediaan farmasi obat tradisional, makanan, minuman kesehatan, dan kosmetik berdasarkan penelitian yang rasional, aman, dan jujur. Yang kedua, mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara berkesinambungan. Yang ketiga, membantu dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dunia kedokteran agar lebih berperan dalam penelitian dan pengembangan obat dan pengobatan herbal. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat. Yang kelima, melakukan corporate social responsibility yang intensif. Yang keenam, mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan. Yang ketujuh, menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia. Masuk ke analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Masuk di strength, antara lain yang pertama, merek dan produk yang sudah terkenal. Yang kedua, adanya inovasi dalam memunculkan produk baru. Yang ketiga, bahan baku yang murah sehingga biaya produksi yang dibutuhkan rendah. Yang keempat, memiliki sumber daya manusia yang sudah ahli pada bidangnya. Yang kelima, harga yang terjangkau sehingga bisa untuk berbagai kalangan. Yang keenam, memiliki jaringan untuk proses distribusi yang luas. Masuk ke weakness. Antara lain yang pertama, terlalu banyak brand atau produk yang dikeluarkan sehingga tidak dapat fokus dan maksimal di satu produk. Yang kedua, banyaknya produk yang dikeluarkan. Banyak orang yang tidak mengetahui keseluruhan produk yang dikeluarkan. Masuk ke opportunity. Antara lain yang pertama, kebutuhan masyarakat akan produk herbal. Yang kedua, semakin sedikitnya produk berbahan baku tradisional. Yang ketiga, memperluas pasar melalui kegiatan ekspor ke berbagai negara. Yang keempat, tumbuhan-tumbuhan obat dan bahan baku alami yang melimpah di Indonesia. Masuk ke trade. Antara lain, yang pertama, adanya pesaing yang berproduksi barang hampir sama. Contohnya, Antangin, terus seperti Bejo, Bintang 7, dan masih banyak lagi brand yang hampir sama. Yang kedua, jamu-jamu yang menggunakan bahan kimia sehingga membuat konsumen dapat berpindah ke produk yang lain. Yang ketiga, harga bahan baku yang tidak stabil. Yang keempat, adanya pesaing yang belum terlihat seperti banyaknya usaha-usaha kecil yang membuka toko jamu herbal. Yang kelima, mudahnya mendapatkan bahan baku yang alami serta tumbuhan obat, sehingga membuat orang untuk lebih memilih membuat sendiri dibandingkan harus membeli. Masuk ke masalah perusahaan. Antara lain yang pertama, melemahnya permintaan masyarakat. Yang kedua, upah tenaga kerja rendah, tidak setinggi di Jabodetabek dan kota-kota besar lainnya. Yang ketiga, sulit meningkatkan harga jual, sedangkan upah tenaga kerja mengalami kenaikan dan juga kenaikan kemasan bahan-bahan. Yang keempat, adanya pesaing yang berproduksi barang hampir sama dengan kualitas bersaing.
Masuk ke pilihan strategi terbaik. A. Grand strategi antara lain mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal yang rasional, aman dan jujur berdasarkan penelitian. Yang kedua, mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara kesinambungan. Yang ketiga, membantu dan mendorong pemerintah institusi pendidikan dunia kedokteran agar lebih berperan dalam penelitian dan pengembangan obat dan pengobatan. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat dengan memakai bahan-bahan alami. Dan masih banyak lagi penjelasan yang dipilih di pilihan strategi yang terbaik. Masuk ke B, unit bisnis strategi. Perusahaan Sido Muncul tetap mempertahankan dan terus meningkatkan kualitas produknya untuk pasar lama dengan cara tetap fokus terhadap pasar yang memberikan keuntungan signifikan, yaitu di pasar domestik dan Asia. Dan di PT Sido Muncul fokus pada produk-produk yang memberikan nilai tambah tinggi sehingga produk bisa dipasarkan di luar negeri. Masuk ke C, fungsional strategi. Untuk meningkatkan kualitas PT Sido Muncul selalu menjaga kualitas dan produk serta menargetkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih pada tahun berjalan. Terima kasih. Berikut adalah paparan yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.